Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia yang mengalirkan nikmat kepada manusia, para hambanya. Nikmat yang tak pernah putus dan melingkupi setiap tubuh anak Adam. Di antara nikmat itu ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam yang menjadi syarat utama sebelum memasuki gerbang surga, insya Allah. Tiada pula henti-hentinya kita kirimkan salawat dan salam kepada tauladan, uswah dan panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan kepada orang-orang yang senantiasa memegang panji kebenaran dan berjalan di setapak yang telah ia rintis. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita membayangkan bagaimana perjuangan kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita sampai sekarang ini? Ketahuilah kawan-kawanku bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Ketika di dalam kandungan, dengan bersusah payah, ibu kita menjaga agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah kita. Dengan cucuran keringat, ayah kita membanting tulang mencari nafkah untuk membiayai keluarga kita. Maka dari itu, kita sudah semestinya lah menghargai dan membalas budi kepada mereka dengan berbakti kepada ayah dan ibu. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Pada ayat tersebut, Allah telah menyandingkan perintah mentauhidkannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya, jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka terhadap anak-anaknya, maka tak seorang pun dapat menghitung, apalagi mengingatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat menghapus jasa orang yang tidak berlaku jika ia mendapatkannya sebagai budak, lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan
dosa terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi, sangat ditampilkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini. Sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada kedua orang tuanya, baik di depan mata kita maupun dari berbagai media yang terkenal luas di tengah-tengah kita. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukan lagi menjadi masalah tabu yang di kalangan manusia, menelantarkan mereka, bahkan sampai rela membunuh mereka hanya karena sebab-sebab yang sepele. Inilah pemandangan hidup sehari-hari yang kita saksikan. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk baik kepada mereka dalam segala keadaan, bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah berfirman yang artinya, "Dan jika memuaskan memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti rekomendasi, dan pergaulilah di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surah Luqman ayat 15. Ini tidak berarti kita harus taat kepada mereka atas hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang salah satu dari kedua orang tua pada usia lanjut, namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya, baik kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita seharusnya beradab kepada kedua orang tua kita. Janganlah jadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manis keindahan syurga. Akhir kalam, kami meminta maaf atas segala salah yang terucap, karena sebenarnya kesalahan datangnya dari diri pribadi, dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.